Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Bu. Ya. Okay. Let's start today's lesson by reading Basmalah together. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ketua kelas Irfan Maulana dipimpin doanya ya. Baik, Kak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kakak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua, Kak. Masuk semua. Oke deh. Oke ya, kita masuk ke materi saja. Layarnya kepotong ya? Iya, Kak. Ibu kepotong. Sebentar ya. Nah, oke. Pembahasan kita pada hari ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, ada yang masih ingat gak nih? Pembahasan minggu lalu kita ngebahas tentang apa? Autentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran. Coba ada yang bisa nggak apa itu arti dari keautentikan Al-Quran? Saya, Bu. Ya, ayo silakan. Keautentikan Al-Quran adalah di mana Al-Quran yang tidak pernah berubah walaupun waktu terus berjalan dan terjaga keasliannya. Ya, terima kasih ya Nabila. Jadi keautentikan Al-Quran itu adalah terjaganya keaslian dari Al-Quran tersebut. Oke, yang kedua, tantangan Allah bagi orang yang tidak percaya dengan keautentikan Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Ada 3. Saya, Kak. Ya, oke. Yang pertama, Allah menantang untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surah yang seperti Al-Quran. Yang ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surah yang seperti surah dalam Al-Quran. Ya, oke. Makasih ya Farhan. Jadi ada 3 ya tantangan Allah bagi orang yang tidak percaya dengan keautentikan Al-Quran. Yang terakhir, yang ketiga, contohnya apa saja sih bukti dari keautentikan Al-Quran? Ya, silakan dijawab. Yang pertama ada ayat suci yang terdapat pada Al-Quran itu bersifat sangat mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ayat dalam Al-Quran kebanyakan turun dari kejadian pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu tidak ada yang bisa membantah isi dari Al-Quran dan keasliannya, maknanya tidak diragukan lagi. Ya, bagus. Alhamdulillah ya pada hafal semua ya, dan juga pada bisa menjawab, masih ingat materi yang minggu lalu. Oke, kita masuk ke mukjizatan Al-Quran. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan tentang meyakini kemukjizatan Al-Quran, terus juga syarat-syarat mukjizat, macam-macam dari mukjizat, terus pengertian ijazul Quran, aspek-aspek kemukjizatan Al-Qurannya, lalu yang terakhir perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu ada 6 yang tadi yang kakak sudah jelaskan kepada kalian. Oke, masuk ke pengertian mukjizat Al-Quran ya. Pengertian mukjizat Al-Quran. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata ijazu, yajizu,
ijazu, muridu, dan mujido. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan, namun dalam perkembangannya kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, mukjizat diartikan sesuatu hal atau urusan yang menyalahi atau kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Imam Jalaluddin Al-Syayuti menjelaskan bahwa mukjizat itu adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai tantangan dan selamat tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Nah, jadi mukjizat ini adalah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi terdahulu yang diberikan oleh Allah mukjizatnya ya. Jadi atas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, di sini ada menurut istilah mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, adapun unsur-unsur mukjizatnya ini sebagai dijelaskan oleh Quraisy Syihab ya adalah yang pertama hal atau peristiwa yang luar biasa. Nah, mukjizat ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa ya. Nah, yang kedua terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengakui nabi. Nah, yang ketiga mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Nah, jadi mukjizat ini mengandung tantangan-tantangan yang diberikan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah tantangan tidak mampu gagal dilayani. Jadi ada 4 yang unsur-unsur mukjizat sebagai dijelaskan oleh Quraisy Syihab. Oke, lanjut. Coba kakak minta tolong kepada Naila Putri untuk membacakan ini pengertian mukjizat menurut para ahli. Yang pertama, dalam kitab karangan Mana Khalil Al-Qatan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi utusan Allah. Yang kedua, menurut Imam As-Suyuti, mukjizat dalam syara adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Yang ketiga, dalam buku Sejarah Al-Quran, karangan Dr. Andes Hajah Mustafa, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu hal atau perbuatan yang luar biasa, yang dijadikan Tuhan timbul dari Rasul-Rasulnya, dan Rasul-Rasulnya tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya, supaya orang-orang tersebut mencoba pula melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan Rasul-Rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian, terbuktilah kebenaran Rasul-Rasul tersebut. Oke, terima kasih Naila. Nah, jadi ada 3 ya pengertian mukjizat menurut para ahli. Yang pertama itu dalam kitab karangan Mana Khalil Al-Qatab yang beliau menjelaskan bahwa mukjizat adalah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nah, sedangkan dari menurut Imam As-Sayuti, mukjizat dalam syarah adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Nah, kalau menurut dalam buku Sejarah Al-Quran karangan Dr. Andes Haji Ahmad Mustafa, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari Rasul-Rasulnya, dan Rasul-Rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya. Nah, jadi mukjizat ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh dari nabi dan nabi-nabi dan Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke syarat-syarat mukjizat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, oke. Kiska. Jadi kesimpulan dari arti mukjizat menurut para ahli itu apa ya? Ya, jadi mukjizat, maaf.
Nah, tadi kan kamu nanya ya kesimpulannya apa dari pengertian mukjizat menurut para ahli. Nah, kita ambil dari dalam kitab karangan Mana Khalil Al-Kotab. Nah, ini nih beliau menjelaskan bahwa itu sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nah, jadi mukjizat itu yang tadi kakak sudah jelaskan bahwasanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan, gitu ya, Giska. Sudah mengerti? Ya, oke. Ibu lanjut ya. Kita masuk ke syarat-syarat mukjizat. Nah, syarat-syarat mukjizat ini ada 5. Coba dibacakan Septiana. Syarat-syarat mukjizat. 1. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. 3. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. 4. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuannya. 5. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Jadi syarat-syarat mukjizat ini ada 5. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menyanggupi atau menurunkan mukjizat dari tersebut. Jadi selain Allah tidak ada ya. Atau kita seperti manusia kita biasa. Nah, yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan perlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuannya. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat ini diturunkan. Oke, lanjut. Kita masuk ke macam-macam mukjizat. Oke. Di sini mukjizat terbagi menjadi 2 macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Coba tolong dibacakan Alila Syakira. Mukjizat hissi atau kasat mata. Mukjizat hissi atau kasat mata yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi artinya tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran, intelektual, atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini, melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur, karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya. Maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Ya, oke. Terima kasih ya, Lila. Nah, mukjizat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Nah, mukjizat hissi ini kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Nah, mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu saja dan di masa tertentu. Nah, contohnya itu seperti mukjizat dari air yang keluar dari sela-sela dari jari Nabi Muhammad SAW, peristiwa terbelahnya Laut Merah, terus awan yang
senantiasa memayungi Rasulullah SAW dan yang lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu contoh dari mukjizat hissi yang hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu itu saja. Nah, yang kedua ada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi tidak terlihat dari kasat mata. Nah, kebalikannya dari mukjizat hissi, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Nah, contohnya itu seperti mukjizat Al-Quran yang adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Semua kitab suci orang yang Allah berikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Hampir tidak ada yang asli, maksudnya telah banyak perubahan akibat keingkaran manusia. Namun Al-Quran telah dijamin oleh Rasulullah SAW akan kemurniannya hingga akhir zaman. Jadi tidak ada yang bisa mengubah dari isi makna dari Al-Quran tersebut. Jadi jelas sekali berbeda ya mukjizat hissi dan maknawi itu. Oke. Kita masuk ke ijazul Al-Quran. Sebelum kita masuk ke ijazul Al-Quran, sudah mengerti syarat-syarat mukjizat atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sebelum masuk ke ijazul Al-Quran? Saya, Bu. Ya, oke. Fatimah. Bu, tolong sampaikan kembali tadi apa aja contoh dari mukjizat hissi sama mukjizat maknawi. Iya, oke. Terima kasih ya, Fatimah. Nah, contoh mukjizat hissi kakak jelaskan kembali ya. Jadi mukjizat hissi itu kan yang dari kasat mata ya, dari panca indera. Nah, jadi contohnya itu adalah tadi air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW, terus peristiwa terbelahnya Laut Merah. Nah, peristiwa terjadinya Laut Merah itu mukjizat dari Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, ya. Terus awan yang senantiasa memayungi Rasulullah SAW dan yang lainnya sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada contoh mukjizat dari maknawi. Nah, maknawi ini kebalikannya dari yang tadi kasat mata. Nah, ini yang tidak kasat mata. Nah, contohnya itu Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi contohnya itu dari mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Nah, maksudnya telah banyak perubahan akibat keingkaran manusia. Nah, jadi namun Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kemurniannya hingga akhir zaman nanti gitu. Jadi tidak ada yang bisa mengubah dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Begitu penjelasannya Fatimah. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita masuk ke pengertian ijaz Al-Quran ya. Oke, yang dibacakan oleh Siti Nurhalidah. Pengertian ijaz Al-Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Kedua kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Terima kasih ya Siti Nurhalidah. Nah, ini pengertian ijaz Al-Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi tidak ada manusia ya yang bisa menandingi keindahan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, terus yang kedua ada kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran. Nah, jadi yang kedua ini adalah mukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin. Jadi ditantang oleh Al-Quran ini supaya kita tidak akan bisa
menandingi dari isi Al-Quran itu tersebut. Nah, jadi ijaz Al-Quran ini adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad SAW bahwa Al-Quran bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi redaksinya itu langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau redaksinya turunnya dari Nabi Muhammad SAW itu apa namanya? Hadis. Hadis. Nah, hadis yang redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut. Nah, ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Apa saja? Nah, ijaz Al-Quran terdapat dalam kandungan Al-Quran, bukan pada tampak fisik luarnya. Al-Quran tidak membutuhkan bukti pendukung bahwa ia adalah kalamullah. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, adapun hal-hal lain di luar Al-Quran sifatnya adalah untuk membuktikan kepada para makhluk yang tidak mempercayainya. Nah, ada dua garis besar nih, yang dua aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu gaya bahasa atau uslub. Adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, apalagi manusia kayak kita ya, manusia biasa tidak akan bisa meniru dari bahasa khas Al-Quran itu. Nah, susunannya sangat otentik dan indah. Para sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirunya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah tetapi bukan puisi, bukan prosa atau bukan pula syair. Dari sisi kemujizatan inilah yang kemudian membuat mereka tidak pernah mampu untuk menandinginya dan putus asa lalu merenungkannya, kemudian merasa kagum dan menerimanya, lalu sebagian masuk Islam. Jadi gaya bahasa ini awalnya itu dari bahasa Quraisy ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada keistimewaan uslub atau gaya bahasa dari Al-Quran antara lain. Coba dibacakan lagi oleh Vicky Rizky. Vicky Rizky. Ya, Bu. Ya, oke. Coba tolong dibacakan keistimewaan uslub Al-Quran. Keistimewaan uslub Al-Quran di antara lain, satu, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran, sejak dari bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya. Dua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. 3. Sesuai dengan akal dan perasaan Al-Quran, menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. 4. Keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. 5. Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk yang terperinci. 6. Kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan cara langsung. Ya, oke. Terima kasih ya, Vicky. Nah, keistimewaan uslub Al-Quran ini atau gaya bahasa ada 6. Yang pertama, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya. Terus yang kedua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan dari Al-Quran itu. Dan yang keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Yang kelima, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global, ijma' dan bentuk yang terperinci. Dan yang terakhir, yang keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung dari Al-Quran, dari isi Al-Quran tersebut. Oke, kita masuk ke isi kandungannya. Coba lagi dibacakan oleh Dinda Anissa. Arabnya juga dibacakan ya. Isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran antara lain adalah: 1. Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib yang diungkapkan dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi 2, yaitu pertama, berita tentang masa lalu, seperti kisah Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, Nabi Musa. Dan kisah lain di masa lalu, salah satu contoh lainnya sebagaimana diungkapkan dalam Surat Yunus ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman halfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun.
Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, oke, makasih Dinda. Nah, isi kandungan dilihat dari isi kandungannya mukjizat Al-Quran antara lain, yang pertama Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib, yang tidak terlihat dengan kasat mata. Hal-hal yang bersifat gaib yang dia ungkap dalam Al-Quran dapat dipilah menjadi dua atau menjadi dua, yaitu yang pertama berita tentang masa lalu seperti kisah Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan kisah lain di masa lalu. Nah, jadi Nabi Adam ini adalah nabi pertama sekaligus manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya yang bernama siapa pasangannya? Istri Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Hawa. Iya. Nah, dijelaskan juga dalam Quran surat Yunus ayat 92 yang berbunyi falyawma nunajjika bibadatika litakuna liman khalafaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang dapat setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi dijelaskan di Quran surat Yunus ya, yang berita-berita yang bersifat gaib. Lanjut. Nah, yang kedua berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Coba lagi, Mariana, tolong dibacakan. Kedua, berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat, misalnya dalam Quran Surat Ar-Rum 30 ayat 1-3. Bulibatil fi adnal ardi wa hum min ba'di golabihim saya galibun. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat ini bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, padahal ketika ayat ini diturunkan belum terjadi peperangan yang dimaksudkan, akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian. Ya, oke. Makasih ya, Mariana. Nah, yang kedua ini berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun yang di akhirat nanti kelak. Misalnya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 1-3 yang artinya Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat ini bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal ketika ayat ini diturunkan, belum terjadi peperangan yang dimaksudkan. Akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian. Nah, jadi yang kedua ini berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat sudah sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, sejak dahulu sebelum diturunkan oleh Al-Qur'an. Nah, terus lanjut. Nah, yang kedua ada ijaz ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an mengungkapkan isyarat-isyarat rumit terhadap suatu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Nah, kenyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afafi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, sudah dijelaskan ya di Quran surat Fussilat ini 53 bahwasanya jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Oke. Salah satu isyarat ilmu pengetahuan nih, tentunya. Coba lagi oleh Resya Lintang. Ibu. Iya. Baca yang ini, Bu. Iya, dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sabul insanu anama anjoma bala qadirina ala an nusa ibanana. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. 3. Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar merumuskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. A. Susunan bahasa yang sangat indah berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. 3. Adanya uslub yang luar biasa, berbeda dengan semua uslub bahasa Arab, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti Al-Quran. Yang D. Bentuk undang-undang yang detail dan sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang terakhir, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Oke, makasih ya Resya. Nah, salah satu isyarat ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satunya itu mengenai perbedaan sidik jari manusia. Nah, pasti sidik jari manusia itu berbeda-beda ya. Nah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4, yaitu apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Terus yang ketiga ada Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal atau menyeluruh dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Nah, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA merumuskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Nah, yang pertama ini susunan bahasa yang sangat indah. Nah, jelas sekali bahwa isi Al-Quran ini sangatlah indah. Nah, yang kedua adanya uslub atau gaya bahasa yang luar biasa. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti Al-Quran. Yang keempat, bentuk undang-undang yang detail dan sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Dan yang terakhir, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita masuk ke mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Nah, sebelum kita memasuki mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabinya, ada yang ingin ditanyakan tentang ijaz ilmi? Ada yang ingin bertanya? Sinai mau nanya? Kak, contoh dari ijaz ilmiah apa sih, Kak? Oh iya, oke. Oke, Kakak, belum Ibu jelaskan ya. Oke, jadi contoh ijaz ilmi itu yang pertama, kalau dipahami proses penciptaan manusia. Yang pertama itu proses penciptaan manusia. Yang kedua, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada hambanya agar memperhatikan buah kurma dan anggur. Nah, dari kurma dan anggur ini manusia dapat memproduksi berbagai jenis makanan mulai dari yang ada mudaratnya, yang tidak baik, dan ada yang bermanfaat. Nah, itu yang kedua ya, contoh dari ijaz ilmi tentang buah kurma dan anggur. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perhatian para hambanya agar memperhatikan lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan naluri kepada lebah sehingga mempunyai kemahiran untuk membuat sarang. Nah, bahkan juga lebah ini dapat menghasilkan madu untuk yang bermanfaat untuk manusia, ya kan? Ya, jadi ada 3 proses penciptaan manusia, terus dari buah kurma dan anggur, dan yang terakhir dari lebah. Ada dalam Quran Surat An-Nahl. Oke. Sudah mengerti si Nai? Sudah ya. Jadi ada 3 contoh ijaz ilmi. Oke, kita masuk ke mukjizatan Rasulullah SAW selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Oke, dibacakan kembali oleh Triwibowo. Kemukjizatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi karena untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati.
Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kejernihan hati tidak akan dapat memahami kemujizatan Al-Quran. Bukan berarti harus menjadi cendekiawan untuk memahami kemujizatan Al-Quran, tetapi orang-orang yang akal pikiran atau hatinya tertutup tentu tidak akan dapat memahami kemujizatan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah mujizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai akhir zaman. Selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mujizat fisik. Misalnya, jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang menunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir dan masih banyak lainnya. Oke, terima kasih Tri Wibowo. Nah, mukjizatan Al-Quran ini merupakan mukjizat maknawi ya. Jadi ada mukjizat maknawi dan ada mukjizat hissi. Nah, karenanya yang maknawi ini untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran dan yang rasional dan kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kecerdasan hati tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi harus mempunyai akal pikiran yang jernih ya. Nah, terus juga mukjizat yang terbesar bagi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang berlaku kekal sampai akhir zaman kelak. Nah, terus selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mukjizat hissi, misalnya jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Nah, Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi tantangan orang kafir dan masih banyak yang lainnya. Jadi masih banyak lagi kemukjizatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah kita masuk nih tentang perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu. Oke, nah di sini ada 7 gambar. Coba gambar yang pertama itu mukjizat Nabi siapa? Nabi Nuh, Kak. Ya, terus yang kedua Nabi siapa? Yang kedua Nabi Ibrahim. Nah, terus yang ketiga gambar yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, yang gambar keempatnya Nabi Musa. Nabi Musa juga, Kak. Iya, Nabi Musa, jadi ada 2. Nah, terus yang gambar 5 Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Oke, gambar yang ke-6 Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam. Yang terakhir tuh gambar 7 Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, mukjizat para nabi lainnya. Yang pertama mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Oke, coba dibacakan oleh Cut Halimatus Syadila sekaligus Arabnya ya. Mukjizat para nabi lainnya. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Padahal saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 37-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulqa bil yunina wa wahina wala tukhati tibani fil lazina dhalamu innahum maqaraqna wa yasna'u fulqa wa kullama marra alaihi mala min qawmihi sakharu minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan penunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata,
Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, oke. Makasih ya, Cut. Nah, yang pertama ini mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini salah satu di antara nabi yang termasuk golongan ulul azmi ya. Nah, semasa dakwanya Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan termasuk dari anak dan istrinya. Nah, ini salah satu mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Padahal saat itu sama sekali belum dikenal cara pembuatan kapal. Nah, jadi isi dari kapal ini ya tidak hanya manusia saja dan juga diisi dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, jadi Allah menciptakan menurunkan kepada mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ini untuk membuat kapal. Nah, padahal tuh di masanya Nabi Nuh alaihissalam ini belum sama sekali mengenal itu cara pembuatan kapal itu bagaimana. Nah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh bisa membuat kapal sebesar ini nih, yang ada di gambar ini. Nah, sudah dijelaskan juga ya dalam Quran surat Hud ayat 37 sampai 38, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi Quran surat Hud ayat 37 sampai 38. Oke. Selanjutnya ada mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rafa Saka. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam berupa keistimewaan, tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21 ayat 68 sampai 69 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harikuhu wansaru lakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya narokuni bardan wa salama ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami atau Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Ya, jadi mukjizat Nabi Ibrahim ini salah satunya itu keistimewaan tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu ya di antara nabi yang kisahnya banyak sekali yang diceritakan di Al-Qur'an, mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, terus melawan kezaliman dari Raja Namrud, lalu hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak. Nah, adapun memiliki mukjizat dari Nabi Ibrahim yang lainnya yaitu tetap hidup meski dibakar dengan api, menyaksikan burung dihidupkan kembali, terus mengubah pasir menjadi makanan, terus juga memiliki anak saat usia 99 tahun. Itu salah satu mukjizat yang dari sini nih, yang lebih dari sini yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya ada mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Coba lagi dibacakan oleh Nahiza. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di samping itu, tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancar ketika dipukulkan kepada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 suku. Sebagaimana digambarkan dalam Quran Surat Al-A'raf 7 dan Quran Surat Al-Baqarah 60. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Quran Surat Al-A'raf. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asaqal hajar fa'fajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu anasin mashrabahum
Kulu washrobu min rizqillahi wala ta'tu fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumanlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Ya, oke, makasih Nahiza. Nah, mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam itu salah satunya berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir, yaitu nama rajanya itu Raja Firaun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Dan di samping itu juga tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancar ketika dipukulkan kepada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 suku. Nah, dijelaskan oleh Quran Surat Al-A'raf ayat 107 yang berbunyi fa'alqa asahu fa'idza hiya su'banum mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Nah, lalu ada wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asal hajar fa'anjarat min husnata asyarata aina qad alam kullu anasin masyrabahum kullu wasyrubu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jadi dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarkanlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Adapun juga Nabi Musa alaihissalam kemujizatan yang lain yaitu mampu menghidupkan orang mati, lalu memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, lalu mampu membelah laut merah, dan yang terakhir dianugerahi oleh kitab Taurat. Oke, lanjut mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Oke, dibacakan oleh Lubna. Ayo Lubna.